Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022, kasus stunting di Kabupaten Oku turun 10,3%. Selanjutnya pada tahun 2024 mendatang, Oku menargetkan zero stunting. PLT Kadinkes Oku, Dedi Wijaya mengaku jika pihaknya tidak akan abai dalam penanganan stunting. Dari hasil riset SSGI menunjukkan grafik yang baik terhadap penanganan stunting. Pada tahun 2020, stunting di Oku di angka 31% dan pada tahun 2022 turun menjadi 10,3%. Dengan demikian, stunting di Oku berada di angka 18%. Target penurunan stunting secara nasional sendiri di angka 14%, sehingga Kabupaten Oku harus menurunkan 4% lagi kasus stunting. Selain dari hasil riset SSGI, Dinkes Oku juga memiliki data stunting sendiri. Saat ini di 13 kecamatan Kabupaten Oku ada sebanyak 21.000 lebih anak dilakukan pengukuran. Hasilnya ada sebanyak 377 anak stunting atau 1,76 sampai Desember 2022. Angka stunting ini mengalami penurunan jika dibanding tahun 2021 periode yang sama terdapat 882 anak mengalami stunting. Jadi penurunan angka stunting ini tentu ada pengaruhnya dari kerja masing-masing OPD. Mulai dari Ibu Ketua PKK, selaku Wakil Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting, selalu mengajak masyarakat atau menghayu-hayukan kepada masyarakat untuk memanfaatkan posyandu yang sudah ada. Jadi kita dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK melakukan revitalisasi posyandu, mengaktifkan kembali posyandu yang sudah aktif. Karena kenapa? Di posyandu inilah anak balita itu bisa dipantau tumbuh kembangnya setiap bulan. Jadi saya menghimbau bagi ibu-ibu yang punya anak balita, dibawalah anak balitanya sampai dengan usia. Indikator penurunan stunting ini antara lain maksimalnya kerja OPD-OPD terkait yang tergabung dalam tim percepatan penanganan stunting Oku dan juga didukung peran TPPKK Oku, di mana secara langsung turun ke lapangan melakukan edukasi ke masyarakat dan melakukan revitalisasi posyandu. Ari Pranika, PAL TV.